الأقصى الذي باركنا حوله إسرائيل بسم الله الرحمن. Salah satu pondok pesantren tertua di Indonesia yang berada di Sumatera Utara. Selamat datang di Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Madinah. Dan kali ini kita sampai di Desa Purbabaru, sebuah desa yang terletak di arah selatan Kota Panyabungan, ibu kota kabupaten ini. Jarak Purbabaru dari kota sekitar 17 km. Mayoritas penduduknya adalah masyarakat Muslim, sehingga daerah ini ramai dengan aktivitas keagamaan. Ditambah lagi, desa ini dikaruniai sebuah lembaga pendidikan Islam kuno yang sudah populer seantero negeri. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Dinamika perkembangannya mulai ditandai sejak periode masuknya Islam di Nusantara, bahkan terus berkembang sampai saat ini, pemirsa. Nah, di Sumatera Utara sendiri, kita akan lihat seperti apa pondok pesantren mampu tumbuh seiring dengan populasi masyarakat Islam ataupun masyarakat Muslim yang tumbuh di satu daerah. Nah, di ekspedisi potret kali ini kita akan lihat seperti apa potret pondok pesantren tradisional atau juga yang disebut dengan pondok pesantren Salafi, yang juga merupakan sekaligus salah satu pondok pesantren tertua di Indonesia yang berada di Sumatera Utara. Nah, kita akan lihat seperti apa pondok pesantren ini mampu melahirkan generasi yang bermoral, berintelektual, dan kaya akan spiritual. Jangan kemana-mana pemirsa, karena inilah potret pondok peribadatan. Lembaga pendidikan Islam sudah lama berurat akar di negeri ini. Ada banyak versi mengenai asal-usul munculnya di Nusantara. Diyakini sebagai simbol kebudayaan Islam, maka salah satu catatan sejarah mengatakan lembaga ini muncul ketika ajaran Islam mulai tersebar di tanah air pada abad ke-13. Lembaga ini dipahami jadi lembaga pendidikan Islam tradisional yang mempelajari dan mengamalkan ilmu agama. Umumnya pesantren memiliki tipologi yang sama, dipimpin dan diasuh oleh seorang kiai yang menyelenggarakan pengajian di lingkungannya. Para santri pun mulai mendirikan pondok-pondok hunian untuk mereka. Dan komplek ini disebut pondok pesantren. Pada abad ke-19, perkembangan pesantren terbilang pesat dan ekspansif. Tumbuh hampir di setiap daerah di Indonesia, termasuk Sumatera Utara. Pondok pesantren Mustafawiyah Purbabaru adalah pesantren tertua di Pulau Sumatera. Usianya kini sudah memasuki 1 abad lebih, sejak didirikan tahun 1912 oleh Syekh Mustafa Husein Nasution. Pemirsa, karena saya sudah berada di sini, kita cari tahu tentang pondok pesantren ini. Assalamualaikum Pak Cul. Apa kabarnya Pak? Akhirnya ketemu juga di sini ya Pak. Mas saya duduk ya Pak ya. Bapak Zul sendiri seperti apa sih memandang sosok Syekh Mustafa Husein ini? Saya sangat figur saya lah, karena di samping ilmunya sangat bagus, nah ilmunya luar biasa tentang agama, dan dia ditopang oleh pandainya ekonomi, dan dia adalah ahli ekonom. Jadi Mustafa Husein ini adalah ahli ekonomi untuk mengembangkan pesantren, dan ini memang benar-benar dia adalah ahli ekonom. Wah, luar Jadi biasa. samping ilmunya agama sangat mantap, tapi di bidang ekonominya, bisnisnya sangat luar biasa. Seperti apa sehingga pondok pesantren ini bisa hadir di Purbabaru nih Pak? Oh, di Purwabaru kan masyarakatnya menerima.
Masyarakat Purwabaru ini sangat lapang dada menerima Syekh Mustafa Hussein dari pindahnya dari Tanobato ke sini. Dan ada juga hubungan keluarga di sini, keluarga dia di sini. Jadi terimalah di pesantren di desa Purwabaru ini kita ini. Jadi seperti apa nih Pak manfaat Mustafawiyah yang dirasakan oleh masyarakat sekitar di desa Purwabaru ini sendiri? Oh ya, sampai sekarang kita di masyarakat sekitar kita di sini, bukan saja di daerah Purwabaru ini, daerah Tabaksel lah, kalau ada yang memerlukan kita di sini, kita kasih tentang penyelenggaraan fardu kifayah jenazah. Kita siap dari Mustafawiyah, gratis. Wah, luar biasa. Sama dengan pengajian gratis. Dan juga kalau ada orang yang berangkat haji, Mustafawiyah Purwabaru siap membimbingnya untuk pembelajaran manasik gratis. Pak, ya? Gratis juga gratis Pak. itu juga untuk bantuan masyarakat. Jadi benar-benar untuk pengabdian masyarakat. Untuk pengabdian masyarakat. Almarhum Syekh Mustafa Hussein Nasution sempat menimba ilmu ke Mekah selama 13 tahun. Sekembalinya ke tanah air, ia mendirikan Mustafawiyah dan getol mengajarkan akidah ahlu sunnah wal jamaah bermahzab syafi'i. Ajaran ini ia sebarkan melalui kitab-kitab yang pernah ia pelajari selama belajar di Madrasah Sholatiyah dan Masjidil Haram. Pondok pesantren Mustafawiyah memiliki lebih dari 11.000 santri, meliputi 7.000 pokir atau santri laki-laki dan 4.500 fatayat, sebutan untuk santri perempuan. Masa sekolah di sini 7 tahun dengan tingkatan sanawiyah dan aliyah. Pondok pesantren dengan luas 11 hektar ini telah banyak menghasilkan alumni yang berwawasan Al-Quran. Awalnya pesantren ini didirikan di desa Tanobato. Namun karena bencana banjir bandang, Mustafawiyah lalu dipindahkan ke Purwabaru tahun 1915. Mulanya hanya bermodalkan beberapa ruangan belajar yang saya datangi ini. Perlahan, ruangan belajar semi permanen pun akhirnya dibangun, berkat sumbangan dari masyarakat dan orang tua santri. Hingga akhirnya Mustafawiyah bisa berdiri sampai semegah ini. Ya, jadi pemirsa, tempat saya berdiri ini adalah Pondok Pesantren Mustafawiyah yang pertama kali dibangun oleh Syekh Mustafa Hussein. Jadi ini dibangun di tahun 1951. Nah, 1915 maksud saya pemirsa. Nah, jadi dulu kan Mustafawiyah sempat mengalami banjir bandang di Tanobato pada tahun 1912. Akhirnya pindah ke desa Purwabaru dan dibangunlah bangunan ini. Nah, ini pemirsa bisa lihat bangunannya masih sangat asli, kayu-kayunya juga masih sangat tua. Karena ini membuktikan bahwa usia dari ruang-ruangan ini juga sangat lama pemirsa. Nah, kemudian juga pondok pesantren ini sempat berganti fungsi, sempat menjadi sekolah, kemudian berganti menjadi asrama putri, dan sekarang diaktifkan kembali lagi menjadi pondok pesantren bagi para pokir sanawiyah tingkat 3. Pemirsa bisa lihat ini sangat tua bangunannya. Umumnya pondok pesantren berada dalam satu komplek besar yang tergabung menjadi satu. Tapi di Mustafawiyah, para santri dilatih kemandiriannya dengan membangun pondok-pondok tempat tinggalnya sendiri. Pondok hunian mereka ini berbaur dengan permukiman warga dan tersebar sepanjang 2 km di kanan dan kiri jalan lintas Medan Padang ini. Gubuk tempat tinggal santri ini terbagi dalam beberapa komplek yang dinamai Banjar. Gubuk sederhana ini sudah berkembang. Kalau dulu dibangun dari bambu dan beratapkan rumbia. Ukurannya rata-rata 9 meter persegi dan dihuni oleh 4-5 orang pokir. Disinilah pokir mengisi hari-harinya, mengaji serta mengkaji ilmu-ilmu agama. Pokir sudah terbiasa hidup mandiri dan jauh dari keluarga dengan segala keterbatasan yang ada. Bermula dari peraturan, berlanjut jadi kebiasaan.
Salah satunya kerja bakti membersihkan lingkungan seminggu sekali di masing-masing banjar. Tanpa pengawasan khusus, para pokir tahu bagaimana caranya bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan tempat tinggalnya sendiri. Memenuhi kebutuhan makan sehari-hari seperti ini jadi kemampuan yang mereka miliki sejak dini. Memasak juga berarti hiburan dan kegembiraan, melengkapi kisah kehidupan menjadi pokir Mustafawiyah. Urusan makan dan rupa-rupa fasilitas yang terbatas bukan apa-apa dibanding keikhlasan mencari ilmu agama. Tidak jauh dari pemondokan, ada sebuah sungai yang airnya bersumber dari Gunung Sorik Marapi. Aliran Aik Singolot ini melewati beberapa desa dan berakhir di Desa Purbabaru. Sungai ini dimanfaatkan untuk segala kebutuhan sehari-hari sebagai tempat mandi cuci kakusnya masyarakat dan pokir di desa ini. Ayo lanjut aja mandinya. Ya, jadi pemirsa kita sudah berada di Aek Singolot. Jadi Aek Singolot ini air yang berasal dari Gunung Sorik Merapi. Jadi kandungan airnya ini mengandung air belerang sehingga batu-batunya di belakang itu berwarna merah pemirsa. Nah, Aek Singolot inilah yang dipakai untuk pokir, untuk kegiatan membersihkan diri seperti mandi yang sudah ada di belakang saya ini. Nah, juga untuk mencuci piring. Namun karena kandungan airnya ini mengandung sulfur ataupun belerang, jadi sehingga pokir-pokir ini tidak bisa mencuci baju di sini ataupun menggunakan air ini sebagai air minum. Berbeda dengan pokir, Fatayat tinggal di asrama yang berada di dalam komplek utama pesantren Mustafawiyah. Meski demikian, layaknya pokir, Fatayat pun melakukan aktivitas kesehariannya seperti biasa di sini. Hanya saja, dengan sistem yang tertutup, segala aktivitas Fatayat akan jauh lebih mudah diawasi dan diarahkan. Ketika masuk waktu peribadatan, para Fatayat ini khusyuk dan tertib dalam menjalankannya. Selepas sholat, mereka belajar sambil mengulang kembali pelajaran yang telah lalu. Sesudahnya, barulah bersiap untuk belajar di ruang-ruang kelas formal. Assalamualaikum Pak Arda. Apa kabarnya Pak? Sehat? Ada berapa kelas Pak itu? Ya, kira-kira muridnya ada 2.000 orang. 2.000-an? 2.000 orang itu. Kurikulumnya sendiri nih Pak, apa sih Pak yang berbeda dari pondok pesantren lainnya nih Pak? Bahwa di Mustafawiyah itu kebetulan diterapkan 3 model kurikulum. Yang pertama, kurikulum warisan dari pendiri Mustafawiyah. Yang kami istilahkan di sini dengan kurikulum klasik. Yaitu murni sejak 1912 sampai sekarang masih diterapkan. Jadi ini bertumpu pada pembelajaran ilmu-ilmu keagamaan Islam yang disimpan dalam bahasa Arab yang disebut biasa dengan istilah kitab kuning. Jadi ini tetap kami pertahankan karena kami melihat bahwa ini sangat efektif untuk bagaimana bisa memahami ilmu-ilmu keislaman itu dengan benar secara mendalam. Kurikulum yang kedua di sini kurikulum SKB 3 Menteri untuk tingkat sanawiyah dan aliyah. Sehingga dengan ini nanti anak-anak bisa pada saat nanti mereka tamat dari Mustafawiyah bisa memilih untuk melanjut ke perguruan tinggi negeri. Apakah perguruan tinggi yang agama seperti IAIN ataupun perguruan tinggi umum seperti jadi itu. Ada 2 pilihan ada ya Pak, dua pilihan. umum dan jadi tergantung kepada minat dan kemauan anak-anak serta kemampuan mereka. Yang terakhir ada kurikulum Salafiyah SKB 2 Menteri. Jadi bedanya dengan SKB 3 Menteri bahwa SKB 2 Menteri yang namanya Salafiyah nanti pada saat mereka tamat hanya bisa melanjut ke perguruan tinggi agama saja. Dengan arti tidak bisa melanjut ke perguruan tinggi umum. Apa nih Pak yang ingin dibentuk oleh pihak Mustafawiyah dalam diri anak-anak untuk kedepannya nanti sebagai orang yang seperti apa nih Pak? Jadi
target tujuan dari pendidikan Mustafawiyah adalah untuk mencetak anak-anak yang berakhlak karimah, berakhlak mulia. Kemudian mempunyai wawasan keilmuan yang memadai, terutama di bidang keagamaan. Kemudian mampu beradaptasi di negara tercinta Republik Indonesia. Wah, Ya, luar yang Bhinneka biasa. Tunggal Ika ya. Yang toleran terhadap segala permasalahan yang ada di negara, terutama yang menyangkut dengan masalah keagamaan. Mustafawiyah termasuk pesantren salaf atau tradisional. Metode pengajarannya menggunakan sistem bandongan, yaitu sekelompok murid mendengarkan seorang guru membaca, menerjemahkan, dan menerangkan kitab-kitab Islam dalam bahasa Arab. Setiap murid memperhatikan bukunya atau kitabnya sendiri, membuat catatan-catatan, baik arti maupun keterangan, pada bagian buah pemikiran yang sulit. Kelompok kelas dari sistem bandongan ini disebut halakoh, artinya lingkaran murid yang belajar di bawah bimbingan seorang guru. Selain sistem belajarnya, sumber materi ajar di sini masih menggunakan kitab-kitab Islam klasik dan tidak berbaris dan kertasnya berwarna kuning. Disebut kitab kuning. Kitab karya ulama terdahulu ini menganut paham Syafi'iyah yang berisi tentang ajaran-ajaran agama Islam. Untuk bisa membaca dan memahami kitab kuning, para santri harus menguasai ilmu-ilmu dasar yang berhubungan. Mencakup ilmu nahwu, shorof, mantik, balaghah, lughat, hingga imlaq. Semua ilmu ini dipelajari dari tingkat kitab paling rendah ke yang paling tinggi. Di tingkat penguasaan kitab kuning, pesantren Mustafawiyah jadi salah satu yang terbaik di Indonesia. Terbukti dari santrinya yang berhasil menduduki peringkat kedua pada perlombaan Musabaqah Qiraatul Kutub atau MQK tingkat nasional yang digelar Departemen Agama di Kalimantan tahun lalu. Pesantren identik sebagai pusat pengajaran nilai-nilai agama Islam murni. Dalam perkembangannya, pesantren ternyata ikut memperlebar wilayah garapannya. Selain kurikulum berbasis keagamaan, Mustafawiyah juga mengajarkan pelajaran umum seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan IPA. Bisa dikatakan pengajaran ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum berbanding 75-25%. Memantapkan diri nih ya untuk belajar menuntut ilmu di pondok pesantren ini. Kenapa nih Halim mau belajar di pondok pesantren? Karena di pondok pesantren ini banyak sekali, yang salah satunya pelajarannya itu tentang menyangkut dunia dan akhiratnya, Bang. Nah, dari semua mata pelajaran ini, yang agama dan yang umum, apa nih yang paling Halim suka? Yang salah satu yang saya sukai, Bang, itu fikih sama tauhid. Fikih sama tauhid. Kenapa tuh suka fikih dan tauhid? Karena fikih ini mencakup tentang hukum semua, Bang. Kalau tauhid itu menyangkut tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, Bang. Kalau boleh tahu sendiri, jadi kalau misalnya pilihan nih memilih pesantren sebagai tempat untuk menuntut ilmu, ini pilihan dari siapa? Apakah ada perintah dari orang tua atau memang dari kemauan Halim sendiri? Dari kemauan hati tersendiri, Bang. Hati sendiri Iya, ya? Bang. Nah, kenapa juga memilih Mustafawiyah ini sebagai pesantrennya? Kan mungkin banyak ya di luar sana pesantren. Nah, ini teman-teman semuanya pilihnya di Mustafawiyah. Kenapa Ya, nih? Bang. Salah satunya pembelajarannya itu, guru yang waktu menerangkan itu banyak sekali menebarkan berkah, Bang, di dalam lokal itu. Setelah keluar dari lokal itu kadang hati nih, oh ayah ini masih bilang kayak gini, oh jangan lakukan yang ini, sholat terus gitu. Bulan puasa akan sangat bermanfaat jika diisi dengan pengajian. Saya melihat jamaah membanjiri aula serbaguna Mustafawiyah.
Ternyata, ini adalah kegiatan pengajian yang rutin dilaksanakan pesantren Mustafawiyah setiap hari Rabu. Buang air kecil lihat, membuat air nenek selama dia belum kering. Pengajian ini dibuka untuk umum sebagai bentuk pengabdian pesantren Mustafawiyah kepada masyarakat. Jamaah yang hadir ternyata bukan dari daerah sekitar saja. Sebagian dari mereka berasal dari luar kabupaten dan kecamatan. Rela jauh-jauh datang untuk mengikuti pengajian ini. Semua berbaur dalam ikatan atas nama umat Muslim. Oh, saat itu kenapa Bu terpikir untuk membuat program pengajian ini untuk masyarakat? Karena gini, kita sekarang ini kan banyak kita lihat ajaran-ajaran yang menyimpang karena kita dari ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita berpedoman ahli sunnah wal jamaah, makanya kita pikir supaya ibu-ibu dan orang-orang tua yang di sekeliling ini jangan terpengaruh dengan ajaran-ajaran baru. Materi yang disampaikan saat pengajian ini apa saja Bu yang disampaikan oleh ustadz-ustadz kita di sini untuk masyarakat? Kalau materinya yang saya lihat sampaikan di sini hanya untuk kepentingan pribadi, terus masalah-masalah hukum zakat, hukum tauhid, gimana fikih, supaya mereka itu kalaupun sudah tua, kadang kan ada yang tidak kita tahu jadi tahu. Benar. Karena di fikih itu kadang kan semakin kita pelajari semakin banyak yang kurang pada diri kita. Mustafawiyah juga menyediakan program ekstrakurikuler. Sesi ini biasanya dijadwalkan setiap malam Kamis dan Jumat. Dimulai dari pukul 8 sampai 10 malam. Di kegiatan inilah para pokir bisa menyalurkan minat dan talentanya. Dalam ekskul ini biasanya para pokir diajarkan tentang fikih, jarmiyah, dan pidato. Mereka juga belajar tentang isim adat atau bilangan. Sebagai generasi yang ditempa untuk menyebarluaskan ilmu agama, maka kemampuan dakwah dan pidato mereka harus dimatangkan agar bisa siap terjun di tengah-tengah masyarakat. Bahkan, sebagian di antara mereka ini adalah pokir yang sudah berhasil meraih prestasi karena bakat dan kemampuan mereka. Selain ekskul, beginilah keseharian mereka di waktu malam menjelang. Yang tua membimbing yang muda. Aktivitas ini mereka lakukan setiap malam, selepas menyelesaikan jam belajar di kelas-kelas formal. Semua berkumpul di terang cahaya, menutup malam dengan merapal surat-surat suci kalam Sang Ilahi. Inilah sepenggal kisah spiritual saya di Pondok Peribadatan Mustafawiyah. Belajar tentang keikhlasan dalam menelisik huruf, baris, dan lembar-lembar kitab demi membuka tabir ilmu agama Islam. Ketika ini menjadi suatu kebutuhan, maka di situ ada rasa dekat dengan Sang Ilahi. Merekalah generasi berwawasan Al-Quran yang akan menebarkan kebaikan. Selalu ingat, buka mata, hati, dan telinga, karena ada banyak nilai berharga yang bisa menjadi potret bagi masa depan kita. Sampai jumpa.